Pemirsa, 7 tahanan kasus narkoba melarikan diri dari rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman dan penyisiran lanjutan serta mengejar ke-7 narapidana yang telah melarikan diri. Lantas seperti apa kronologi kaburnya 7 tahanan rutan Salemba ini? Kita akan cek dalam infografis berikut ini, pemirsa. Jebol gorong-gorong 7 napi kabur. Kita lihat kronologinya terlebih dahulu ya. Kronologi napi narkoba ini kabur dari rutan kelas 1 Salemba ini seperti apa? Jadi awalnya petugas rutan Salemba melakukan pengecekan. Sementara ketika dilakukan pengecekan, para tahanan Blok S kamar 16 ini tidak ada di tempat ya. Jadi dilakukan pengecekan saat terjadinya pergantian shift. Nah, diduga para napi ini memanfaatkan waktu jeda pergantian shift dari shift malam ke shift pagi. Jadi pengecekan dilakukan tepatnya pada pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Saat itu petugas mendapati terali besi ventilasi sudah berlubang, pemirsa. Dan diduga para napi ini kabur lewat terali besi, kemudian turun menggunakan sarung yang dirangkai dan kabur lewat gorong-gorong. Murtala CS diduga kabur melalui saluran gorong-gorong yang diduga ini juga telah lama ya saluran gorong-gorong tersebut dilerai begitu ya, sehingga bisa memudahkan para napi atau tahanan dari lapas narkoba ini kabur. Kemudian pemirsa, salah satu identitasnya ini adalah Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas yang merupakan gembong narkoba yang sudah tidak asing lagi namanya. Kita lihat identitas dari 7 tahanan narkoba yang melarikan diri. Yang pertama adalah Murtala bin Ilyas berusia 43 tahun. Nah, Murtala Ilyas ini diketahui harus mendekam di lapas Salemba usai kembali tertangkap untuk ketiga kalinya oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dalam kasus narkotika. Ia terakhir kali ditangkap dalam kasus peredaran sabu sebanyak 110 kg dari jaringan Malaysia dengan temuan transaksi senilai 198 miliar rupiah. Jaringan Murtala CS ini terungkap dalam penyelidikan polisi sejak Oktober 2023 sampai Januari 2024. Nah, kita lihat lagi di tetes berikutnya ada Mary Janwar bin Zainal Abidin 39 tahun, Maulana bin Sulaiman 29 tahun, Wahyudin bin Tamrin 47 tahun, ada juga Anas Al-Karim bin Rusli 22 tahun, Agus Salim bin Nurdin 27 tahun, dan terakhir Jamaluddin bin Ibrahim 29 tahun. Pihak kepolisian telah melakukan proses olah TKP guna mencari petunjuk arah pelarian para tahanan dan narapidana. Lalu apa hasil dari olah TKP? Kita akan simak bersama hasilnya, pemirsa. Ternyata ada temuan jarak dari kamar tahanan hingga ke bagian luar seperti ini ya. Kamar tahanan hingga ke bagian luar ini jaraknya 50 meter. Kemudian diameter gorong-gorong ini kurang lebih 60 sampai dengan 70 cm. Dan posisi gorong-gorong tepatnya ada di pos RT 4 RW 2 Kelurahan Rawasari. Dan sampai saat ini petugas juga belum melaporkan detail terkait dengan jalur pencarian. Hasil penelusuran dari rutan hingga gorong-gorong tempat napi kabur, petugas belum menemukan alat yang digunakan untuk memotong terali besi tersebut. Dan pihak kepolisian menduga besi penutup gorong-gorong sudah lama dipotong oleh pihak yang membantu para napi rutan Salemba kabur. Lalu apa saja upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencari 7 tahanan kasus narkoba yang kabur ini? Kita lihat dari segi upaya-upaya yang dilakukan, ternyata pihak kepolisian juga bekerja sama dengan petugas rutan Salemba untuk melakukan pengejaran sampai saat ini. Dan ada dugaan keterlibatan orang lain dalam proses pelarian. Kemudian juga rutan Salemba terus meningkatkan pengawasan pengunjung usai para tahanan kabur. Dan hingga saat ini pemirsa, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman serta penyisiran lanjutan. Komisi 13 DPR RI juga telah melakukan sidak di rutan kelas 1 Salemba untuk melihat kondisi serta melakukan pendalaman lebih lanjut. Kita akan tunggu hasil terkininya proses pencarian dari pihak kepolisian, yang juga pihak kepolisian terus menghimbau masyarakat ataupun warga untuk segera melapor apabila mengetahui keberadaan para tahanan. Jangan panik dan lapor kepada pihak berwajib. Dan pemirsa, pasca kaburnya 7 tahanan narkoba dari rutan Salemba, anggota Komisi 13 melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke rutan kelas 1 Salemba. Untuk mengetahui hasil sidak yang dilakukan Komisi 13, kita tergabung bersama Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya. Selamat siang, Bang Willy. Selamat siang, Naila. Apa kabar?
Kabar baik, baik. Bang Willy, kita pengen tahu hasil dari sidak yang dilakukan Komisi 13 ke Rutan Salemba, hasilnya seperti apa, Bang Willy? Ya, tadi kami dari Komisi 13 melakukan sidak ke Rutan Salemba bersama teman-teman juga dari IMPAS ya. Jadi tadi ikut ya Pak Ambek ya. Kami tadi diberikan laporan terhadap situasi dan kronologi pasca kaburnya 7 orang ini ya. Ada 3 narapidana dan 4 tahanan. Kami mendalami situasi apa yang menjadi penyebab 7 orang ini bisa kabur. Lalu kemudian situasi ini apa saja yang mendukung dan siapa mereka, dan tadi kami meminta ada beberapa data, satu CCTV selama 1 minggu, dan kebetulan CCTV yang di belakang tempat mereka kabur itu tidak aktif ya. Jadi itu Nela. Jadi yang aktif itu CCTV di lorong. Dan begitu kami masuk tadi memang sudah diperbaiki hasil karena sudah di BAP oleh polisi. Kalau dalam akal sehat ini bangunan rutan itu atau lapas itu kan memiliki standar bangunan yang tidak biasa. Kalau tadi kami sempat cek itu besinya diulir. Itu kalau pakai gergaji aja nggak bisa. Itu ini jadi catatan. Itu ada banyak pihak yang kemudian bertanggung jawab atas ini. Jadi kami tadi meminta siapa saja petugas yang bertanggung jawab selama sebulan terjadi dan seminggu terakhir siapa saja. Jadi kami tidak ingin ini hanya terjadi D-Day-nya, tapi proses secara cipta kondisinya itu bagaimana sih? Baik. Itu yang dilakukan oleh teman-teman. Spiritnya adalah memang secara objektif rasio petugas dengan narapidananya itu 1:190, itu memang cukup besar. Kapasitasnya cuma 1.500, tapi yang menghuni itu 3.000 orang, jadi over kapasitasnya itu 100% lebih. Ini yang kemudian jadi catatan juga bagi kita. Prinsipnya dari hasil hari ini ke rutan lapas, baik, Komisi 13 Bang Willy, akan membentuk panja pemasyarakatan untuk Bang Willy, jadi tidak sesuai ya dengan jumlah dari para petugas lapas dengan para narapidana atau juga tahanan yang ada di sana. Tapi selain itu berkaitan dengan SOP seperti apa? Apakah SOP yang dijalankan ini dilanggar oleh petugas shift jaga sehingga para napi ini bisa kabur ketika shift jaga malam berganti ke shift pagi, Bang Willy? Ya, kalau itu yang kita akan dalami di dalam panja nanti, Nailah. Kalau secara SOP tentu SOP yang paling penting itu adalah SOP pengecekan secara reguler. Karena tidak mungkin mengerjakan membobol teralis itu dalam waktu yang singkat. Itu yang menjadi catatan. Dan kemudian ada, kalau kita konstruksikan itu, teralis yang gorong-gorong itu juga dibobol. Artinya proses pengerjaannya luar dan dalam. Ini kan tentu ada koneksitas tidak hanya dari dalam tapi juga dari luar. Itu yang kemudian jadi temuan kita tadi, dan ini suatu hal yang terencana ya, yang ya kita harus benar-benar menginvestigasi ini secara lebih seksama, dan spirit antara Kementerian IMIPAS dengan Komisi 13, karena kami sama-sama baru, sama-sama ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Dan ini kan konsepnya pemasyarakatan, reintegrasi, basisnya adalah kemanusiaan. Itu yang kemudian harus kita lihat. Kita juga harus mengecek faktor apa yang terjadi. Kenapa juga orang-orang ini bisa satu sel semuanya, kan tidak ada yang kebetulan begitu.
Baik, Bang Willy, pihak rutan juga mengatakan besi dari gorong-gorong ini telah lama dicurigai terpotong. Berarti adanya dugaan kuat ya, perbantuan dari pihak luar untuk para napi ini kabur. Semakin menguat, Bang Willy. Ya, kalau dilihat konstruksinya tadi, di luarnya sudah bobo, berarti kan tinggal mengerjakan yang di dalam. Tentu secara peta pun tadi teman-teman dari Komisi 13 meminta denah, lalu kemudian kan tidak mungkin orang tahu-tahu bisa mengerti saja. Lokasi ini udah kayak di film-film ya seperti film pelarian-pelarian yang banyak hal lah. Dan ini kan juga harus kita lihat dalam berbanyak aspek perspektif. Nah, kita nggak mungkin hanya melihat dalam satu aspek. Jadi ada aspek pengamanan, ada aspek pengawasan. Di sana kemudian SOP yang benar-benar kita harus periksa betul. Dan kemudian ada aspek sumber daya manusia, aspek politis mungkin juga. Tentu banyak hal, Naila, yang harus kita lihat. Dan kami tidak ingin mengambil kesimpulan yang buru-buru, takut ada hal-hal yang kemudian malah menjadi jebakan Batman ya, menyalahkan terlalu cepat beberapa pihak. Tidak, tapi prinsipnya Komisi 13 minggu depan akan membentuk panja, lalu kemudian mengundang beberapa pihak terkait untuk memberikan keterangan. Yang diharapkan dari pembentukan panja ini nanti akan seperti apa, Bang Willy, termasuk juga di dalamnya evaluasi atas kejadian ini? Kita menjadikan Salemba, siapa yang tidak mengerti Salemba, siapa ini kan legend ya. Kita jadikan benchmarking ini untuk kemudian transformasi dan reformasi PAS ya. Spiritnya di sana. Ada banyak temuan misalnya ya beban negara begitu besar ya. Ini spiritnya kan berbeda antara penjara dengan pemasyarakatan, itu kan dua hal yang jauh berbeda, Naila. Penjara kan itu hukuman, pemasyarakatan itu adalah proses reintegrasi ujungnya. Nah, tentu kita harus berangkat dari itu. Yang satu relasinya adalah manusia yang terhukum, yang satu relasinya adalah proses pembinaan. Nah, konteks ini yang kita ingin letakkan. Undang-undangnya baru, Naila. Ada RPP yang juga belum selesai. Jadi panja ini akan menjadikan Salemba sebagai trigger, sebagai entry point untuk kemudian melihat lapas-lapas yang lainnya, melihat rutan-rutan yang lainnya, untuk kemudian terjadi apa yang bisa jauh lebih dalam perspektif kalau kita berpijak pada undang-undangnya, yang jauh lebih produktif gitu ya. Dan sesuai dengan pesan Pak Presiden juga, hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi hukum harus berlaku adil untuk semua warga negara dan aparat penegak hukum juga, Naila. Begitu. Baik, untuk rencana pembentukan panja, siapa yang akan dilibatkan pihak-pihak terkaitnya, Bang Willy? Kita tentu pihak IMIPAS sendiri, nanti pihak rutan, pihak lapas, tapi kita akan undang beberapa pakar dulu, karena tadi kami sudah meminta risalah dari panja penyusunan undang-undang pemasyarakatan. Kami akan baca beberapa hasil pokok-pokok pikiran dan temuan-temuannya itu, lalu kemudian kita berangkat menyusun puzzle-puzzle kasus by kasus itu, baru kemudian proyeksi ke depan dari kementerian, dari pemerintahan Pak Prabowo ini akan menjadikan lapas seperti apa. Tidak hanya efek jera ya, Naila, tapi kita melihat bagaimana di beberapa negara itu produktivitasnya. Kemarin kami juga sempat melakukan kunjungan kerja spesifik ke lapas Sukamiskin, itu sangat produktif, Naila. Nah, kita bisa melihat padat karya itu bisa digerakkan. Kalau di Jakarta ini UMR itu 5 jutaan, mungkin kalau mereka yang mengerjakan, toh di sana juga banyak yang quote unquote waktu produktifnya bisa dioptimalkan, Naila. Itu kita bisa menjadikan rutan Salemba sebagai percontohan bagaimana produktivitas itu dilakukan, Naila. Baik,
Kita tunggu nantinya Bang Willy seperti apa proses pencarian dari para 7 tahanan yang kabur ini. Semoga segera ditemukan kembali oleh pihak kepolisian dan kita tunggu nantinya kerja dari Panca terkait dengan kasus ini. Semoga bisa menjadi evaluasi bersama. Terima kasih Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya sudah bergabung di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.